Orang gadis yang sudah 18 kali pindah sekolah datang ke kelas barunya, tapi ia mendapati teman-teman sekelas menatapnya aneh. Awalnya ia mengira seperti biasa, ia bisa memperkenalkan diri dengan lancar dan mendapat sambutan hangat. Namun semua orang di bawah panggung diam membisu, seperti serigala lapar menatap mangsa. Meski Xiuji merasa suasananya aneh, ia yakin bisa segera berbaur. Setelah memahami beberapa aturan bertahan hidup di sekolah, Xiuji memutuskan membangun hubungan baik dengan teman sebangkunya. Saat Xiuji membangunkan temannya, ia sadar tubuh temannya penuh bekas luka, tampak seperti gadis nakal. Untungnya teman sekelas lain cukup ramah dan menyapa Xiuji. Namun, Xiuji tak menyangka setelah ia pergi, teman-teman sekelas langsung berubah sikap. Keesokan harinya, agar cepat berbaur dengan kelas, Xiuji ikut diskusi yang mereka minati, bahkan mengajak teman berfoto, makan siang bersama. Namun, yang membuat Xiuji heran, di seluruh kantin sekolah ia tidak melihat murid dari kelas lain. Menjelang Kamis akhir bulan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di gudang, seorang gadis ditutupi ember es krim, sementara beberapa teman sekelas melempar bola basket ke arahnya, memukulinya hingga gadis itu terjatuh. Xiuji terkejut saat menyadari gadis itu adalah teman sebangkunya, Chien. Xiuji tidak ingin mencari masalah, jadi dia masuk kamar agar teman sebangkunya bisa melapor ke polisi. Namun, saat melihat wajah temannya penuh luka, Xiuji tetap tidak tega dan memberinya plester di jendela. Tanpa sengaja, Xiuji melihat bekas luka di tubuh temannya yang menandakan dia pernah beberapa kali mencoba bunuh diri. Saat itu, siswa lain masuk dan melihat Xiuji membantu temannya. Setelah beberapa saat terbata-bata, siswa itu mencari alasan dan panik melarikan diri. Melihat ini, teman sebangku Xiuji bertanya, "Hari ini hari apa?" Setelah tahu hari ini Kamis, temannya segera mendesak Xiuji kembali ke kelas. Namun saat Xiuji yang bingung kembali, dia tidak tahu dirinya terjebak dalam jurang dalam. Ketua kelas naik ke panggung, menggambar simbol segitiga di papan tulis dan mengumumkan permainan piramida ke-13 dimulai. Aturannya, semua orang memilih 5 orang untuk memberi suara, lalu dibagi tingkatan, dan akhirnya, berdasarkan hasil suara, dibedakan dari tingkat A sampai F. 3 orang dengan suara terbanyak menjadi tingkat A dan memiliki hak tertinggi, sedangkan tingkat lain harus mematuhi perintah tingkat A. Mereka di tingkat F adalah yang tidak mendapat suara atau memilih tidak ikut permainan. Teman sebangku Xiuji adalah salah satu dari tingkat F. Dalam pemungutan suara kali ini, tidak boleh memilih nama sendiri. Selain itu, tidak boleh memilih orang yang sama lebih dari sekali. Untungnya, dalam beberapa hari terakhir, Xiuji sudah akrab dengan beberapa teman sekelas. Dia yakin akan mendapat 1 suara, jadi tidak akan tereliminasi di tingkat F. Namun, Xiuji sama sekali tidak menyangka bahwa dia... Tetap saja, dia meremehkan betapa kejamnya sifat manusia di kelas ini. Ketika hasil diumumkan di ponsel, Xiuji dinyatakan sebagai orang dengan peringkat F tahun ini. Sejak hari itu, si pengganggu sekolah berambut hijau mulai tanpa henti menganiaya Xiuji. Namun, teman sekelas yang melihat kejadian itu pura-pura tidak tahu, hanya karena Xiuji mendapat 0 suara dalam permainan dan dikategorikan sebagai tingkat F. Setelah itu, Xiuji mengunci diri di toilet untuk memeriksa luka, tapi ia sadar tidak ada bekas perundungan di tubuhnya. Ia pun mengerti, semua ini sudah direncanakan para pengganggu sekolah. Melaporkan kasus ini pun tidak ada gunanya, apalagi kamera pengawas di sekolah juga sudah hilang. Xiuji berencana merekam suara diam-diam dengan ponselnya, lalu bertemu Xiali, siswa tingkat A, di depan pintu. Berbeda dari pengganggu lain, Xiali justru menenangkan Xiuji. Sekarang satu-satunya cara adalah mencari sekutu sebelum permainan berikutnya dimulai, memastikan bisa lepas dari perundungan sebagai peringkat F. Setelah kembali ke rumah, Xialin kesal karena diuji Xiuji. Untuk melampiaskan amarah, Xialin memanggil Chien, juga peringkat F, ke kantor berniat melampiaskan kekesalan padanya. Chien yang ketakutan segera memohon ampun pada Xialin, berjanji akan menuruti perintahnya mulai sekarang. Chien juga memohon agar Xialin melepaskan Xiuji. Namun permohonan itu justru membuat Xialin makin marah. Xialin langsung menekan puntung rokok panas ke telapak tangan Chien dengan kejam. Meskipun mengalami begitu banyak penganiayaan, Chien sama sekali tidak berani melawan. Karena di seluruh sekolah, bahkan kepala sekolah dan pimpinan sekolah pun tidak berani menentangnya. Xiuji tahu Chien adalah kunci pelariannya, jadi ia mendekatinya lagi. Namun, sekeras apapun Xiuji memohon, Chien tetap menolak untuk berpartisipasi dalam permainan piramida itu. Aku tidak menjelaskan alasannya, hanya memberitahunya. Xiuji bisa mencari bantuan dari teman sekelas lain. Menurut Chien, gadis berkacamata di peringkat D dan Shengyi cukup akrab dengannya. Tapi Xiuji tahu gadis berkacamata dan Shengyi hanya ingin Chien tetap di peringkat rendah, agar mereka bisa memanfaatkan Chien untuk menghindari eliminasi dan jadi korban perundungan. Untuk membuat Chien melihat sifat asli mereka, Xiuji membawanya ke hadapan kedua orang itu. Selesai. Kamu pikir kamu bisa melakukannya sendiri? Waktu
pemungutan suara putaran berikutnya makin dekat, tapi Chien masih enggan bantu Shuji. Xiaolin juga sadar belakangan Chien makin dekat dengan Shuji, sehingga ia menekan Chien dan memaksanya bersembunyi di rumah, melarangnya kembali ke sekolah. Untungnya hubungan wali kelas dengan Shuji memberinya sedikit kesempatan, tapi ketua kelas menasihati Shuji agar tidak berharap keluar dari kesulitan dengan mengandalkan wali kelas. Namun Shuji tidak tahu ketua kelas sebenarnya memperingatkannya untuk menjauh dari wali kelas. Tapi Shuji yang hampir putus asa tak sempat memikirkan. Akhirnya, Shuji diantar sendirian oleh wali kelasnya sendiri ke ruang medis. Shuji menceritakan semua tentang perundungan yang dialaminya kepada wali kelas. Wali kelas menyesal dan mengatakan tahun lalu juga ada murid yang mengalami hal sama. Setelah memahami situasi Shuji, wali kelas mengeluarkan ponselnya untuk menyimpan bukti. Namun, wali kelas menyadari di tubuh Shuji tidak ada bekas luka atau cedera, sehingga ia berniat menggunakan teko air panas untuk melukai Shuji. Untungnya, pada saat itu Chien tiba tepat waktu dan menghentikannya. Setelah mereka berdua melarikan diri ke atap, barulah Shuji mengetahui bahwa wali kelas sebenarnya adalah seorang iblis. Chien memberitahu Shuji bahwa tahun lalu juga ada seorang gadis yang direkam oleh wali kelas saat dibully, dan wali kelas menggunakan bukti tersebut untuk memeras uang dari orang tua para pelaku bullying. Namun setelah itu para pelaku bullying justru melakukan kekerasan yang lebih parah terhadap korban. Shuji tidak pernah menyangka bahwa sekolah bisa sekelam ini. Sekarang, kurang dari 1 minggu lagi sebelum putaran permainan berikutnya dimulai, Shuji sekali lagi memohon pada Chien untuk ikut serta dalam permainan. Kali ini Shuji memutuskan tidak hanya ingin keluar dari peringkat F, tapi juga ingin menghancurkan Pyramid Games sepenuhnya. Namun pada hari pemungutan suara permainan, Shuji melihat sosok Chien. Dan pada saat itu juga Chien tiba-tiba masuk dari pintu, mengejutkan semua orang. Shuji langsung memikirkan teman sebangkunya Chien yang juga di tingkat F untuk diajak bekerja sama. Agar dipercaya, Shuji bersikap baik padanya di depan semua orang. Hari itu aku sangat berterima kasih padamu, Minjan. Kamu masih ingat tidak? Akhir pekan lalu kamu membantuku, kan? Kamu pasti orang yang sangat baik, tahukah kamu? Aku juga ingin berteman denganmu. Jadi di permainan berikutnya, ayo kita berdua, F, kabur bersama. Namun setelah mendengar ini, Chien segera menarik Shuji keluar. Shuji memberitahu Chien tentang rencana perawatan kepalanya, tetapi tanpa diduga, Chien menolak Shuji tanpa ragu. Silakan. Namun upaya Shuji untuk merekam percakapan tersebut ketahuan oleh si pelaku perundungan di sekolah, dan ia pun dirundung lagi. Si pelaku perundungan mengetahui bahwa Shuji sedang menstruasi saat itu. Jadi mereka langsung saja menggeledah tas punggungnya, lalu dengan hati-hati mengambil semua plester luka yang ada di dalamnya. Beberapa orang menindih tubuh Suzy dan menutupi wajahnya dengan kain basah agar ia tidak bisa bernapas. Setelah berkali-kali disiksa, Suzy hampir putus asa. Untungnya Xiaolin selalu ada di sisinya untuk menenangkannya. Karena tidak cocok dengan Chien, Suzy mulai mengubah rencananya. Ia memutuskan mencari tahu siapa pencipta permainan ini. Suzy menargetkan Yilin yang paling akrab dengan semua orang. Yilin berasal dari keluarga kaya dan juga trainee untuk pertandingan pertunjukan. Setiap kali Yilin muncul, para pembuli di sekolah selalu menghindarinya. Suzy yakin Yilin adalah dalang di balik semua ini. Namun, sebelum Suzy menyelidiki lebih jauh, para pembuli kembali menyiksanya. Mereka mengeluarkan sekotak protein dan memaksa Suzy memakannya sekaligus. Suzy merasa mual, melepaskan diri, lalu memuntahkannya. Namun, Suzy tidak panik dan memperhatikan kemana para pembuli tampak takut. Orang yang ingin masuk lewat pintu itu berjalan mendekat, dan akhirnya Suzy pun memahami segalanya. Ternyata, Charlene lah dalang di balik semua ini, dan seluruh sekolah ini sebenarnya adalah hadiah ulang tahun dari nenek Charlene untuknya. Bahkan, kenyataan bahwa Suzy bisa masuk ke sekolah ini pun sebenarnya sudah diatur oleh Charlene. Demi memuaskan keinginannya sendiri, Charlene bahkan membangun permainan piramida di sekolah. Namun, di hadapan Suzy yang baru, Charlene selalu berpura-pura baik dan membantu dirinya. Padahal Suzy tidak tahu bahwa alasan Charlene tidak berbuat jahat padanya adalah berkat bantuan Chien. Alasan Chien mengundurkan diri dari permainan dan menjadi murid tingkat F adalah karena dia terlalu baik hati dan tidak ingin para pengganggu sekolah menindas orang lain. Akhirnya Suzy melihat sisi munafik Charlene, tapi sekarang belum waktu tepat berterus terang. Suzy melihat tatapan takut dan menghindar dari pengganggu sekolah, semakin menguatkan dugaannya. Suzy tahu, jika ingin membalikkan keadaan, ia harus merencanakan semuanya matang. Tak lama, Suzy sadar banyak teman sekelasnya punya latar belakang dan identitas berbeda, dan tampaknya perusahaan keluarga mereka semua punya hubungan dengan konglomerat keluarga Charlene. Maka Suzy sengaja mendekati Charlene, ingin membuatnya membayangkan tujuan pencetus permainan ini. Namun tindakan Suzy justru membuat Charlene menebak Suzy sedang mengujinya. Charlene berkata, jika dialah pencipta permainan piramida, pasti karena ia merasa itu menyenangkan. Ia suka melihat mata murid berperingkat rendah yang ditindas dan tak berdaya. Suzy tak menyangka, Charlene ternyata jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Jadi, Suzy sadar membujuk Charlene menghentikan permainan piramida tidak mungkin berhasil. Ia harus mencari jalan lain. Sekarang, satu-satunya cara merekrut sekutu sebelum permainan berikutnya dimulai, agar ia bisa memastikan dirinya terbebas dari posisi terbawah lebih dulu.